Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Dan semoga pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga pemirsa yang mungkin sekarang lagi menyaksikan video kali ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang karakteristik hukum Islam. Oke, bicara tentang karakteristik hukum Islam, kita bicara tentang bagaimana kemudian Islam itu memperhatikan dan melihat apa yang kemudian menjadi permasalahan-permasalahan mukallaf, yakni manusia. Maka di sini kemudian adanya karakteristik hukum Islam itu bertujuan untuk memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia, dan tujuannya untuk menghantarkan kepada manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, yang pertama karakteristik hukum Islam itu adalah Robbani. Robbani itu adalah yang bersifat ketuhanan. Bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang bersumber dari wahyu ilahi, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, yang di dalamnya mengajarkan tentang pokok-pokok ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Islam itu yang pertama adalah terkait dengan rukun Islam, ya, seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kemudian kedua adalah terkait dengan rukun iman, ya, rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian juga kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar, qada dan qadar baik maupun qadar buruk. Maka disinilah terkait dengan ajaran-ajaran yang harus dilakukan oleh umat Muhammad SAW, yang umat Islam. Nah, selain itu juga bicara tentang kaidah-kaidah ketentuan-ketentuan, ya, ketentuan-ketentuan ajaran Islam terkait dengan hukum-hukum Islam yang itu tidak bisa berubah kecuali adanya dalil, adanya alasan-alasan syar'i yang merubahnya, seperti misalkan hukum halal, haram, makruh, mubah, kemudian ada wajib, ada sunnah, kemudian juga ada makruh. Nah, itu adalah terkait dengan hukum, ketetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang wajib semestinya kemudian dijalankan dengan semaksimal mungkin, kemudian juga yang sunnah dijalankan dengan semaksimal mungkin walaupun itu adalah sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang halal kemudian kita lakukan, dan kemudian kita kita jaga dengan semaksimal mungkin bagaimana kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, ya, halalan dan thayyibah, baik. Kemudian dimana yang haram kita kemudian tinggalkan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian juga yang makruh, juga yang kemudian mubah, ya, kemudian kita yang makruh dan semaksimal mungkin kemudian kita jauhi, karena makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Nah, kemudian kalau kita berusaha untuk meninggalkannya, insya Allah akan menjadi ibadah. Kemudian yang mubah-mubah, ya, walaupun yang mubah itu boleh-boleh saja dilakukan, ya, cuman kemudian jangan terlalu, ya, artinya bahwa hendaklah kita memaksimalkan kesempatan kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga bahwa terkait dengan masalah ketentuan-ketentuan yang itu mengajarkan kepada manusia, sebetulnya adalah ajaran kepada manusia untuk hidup, ya, baik untuk kebutuhan hidup manusia di dunia maupun kebutuhan manusia dan bahagia di akhirat. Kemudian kita akan bicara yang kedua adalah tentang yang terkait dengan akhlaki, ya, akhlaki, bahwa hukum Islam itu bersifat akhlaki, artinya bahwa hukum Islam itu ditetapkan berdasarkan, ya, juga tuntunan dari Al-Quran dan hadis Nabi, di mana kemudian akhlaki ini lebih kepada lebih kepada hukum berkaitan dengan etik, ya, berkaitan dengan etik, ya, seperti masalah ketentuan-ketentuan ibadah, ketentuan-ketentuan muamalah, ya, ketentuan juga akhlakus syahsiyah terkait dengan perilaku manusia, ya, dan juga terkait dengan bagaimana aspek politik, ekonomi. Nah, itu terkait dengan yang disebut dengan hukum yang bersifat akhlaki.
Nah, selain juga akhlaki, ada juga yang disebut dengan al-wazi ad-dini, bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang mengatur pola kehidupan manusia, yang melahirkan hukum perundang-undangan tentang kemanusiaan. Nah, karakteristik yang ketiga ini sangat berkait dengan karakteristik yang keempat, yaitu yang bersifat insaniyah. Jadi hukum Islam itu bersifat kemanusiaan, di mana kemudian Islam memperhatikan ya aspek-aspek insaniyah, fitrah manusia, ya terkait dengan fitrah manusia. Manusia itu suka sama lawan jenis, itu diatur oleh Islam, ya. Laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Terkait dengan aspek rohaninya, aspek jasmaninya, aspek rohani terkait dengan bagaimana kemudian kita membangun keilmuan kita, ya, kemudian juga mampu memperbanyak kemudian aspek-aspek agama, keilmuan kedua agama, yang itu sangat mendukung terhadap aspek kehidupan jasmani, ya, kehidupan jasmani. Maka kemudian sangat berkait dengan ketika kemudian aspek rohaninya bagus, terkendali, maka otomatis kepada aspek jasmaninya juga akan bagus. Nah, terkait dengan aspek jasmani, bagaimana kemudian kita menjaga diri kita untuk supaya sehat, ya, sehat diri kita, sehat secara fisik dan sehat secara non fisik, ya, karena kesehatan itu sangat penting sekali, akan mendukung terhadap aspek kebutuhan rohani, ya, kebutuhan rohani yang seperti kita mengisi akal kita dengan sesuatu yang baik, tentunya sangat ditentukan juga dengan aspek jasmaninya. Nah, itu terkait dengan insaniyah, ya. Di samping juga insaniyah itu mengajarkan kepada manusia bagaimana kemudian kita saling menghargai, saling menghormati kepada manusia, ya, dan tidak saling kemudian menghilangkan nyawa. Dan Islam sangat menghargai tentang aspek hak hidup manusia. Nah, termasuk juga kita menghargai kepada bayi yang kemudian lahir dari kandungan ibu, ya, hasil dari hubungan gelap. Bayi itu sebenarnya tidak berdosa, sehingga walaupun itu dia lahir dari kandungan ibu, hasil dari hubungan gelap, tapi bayi tetap kemudian itu adalah manusia seperti kita, karena yang berdosa adalah kedua orang tuanya. Termasuk kita juga menghargai orang-orang non-muslim, ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kemudian Muhammad sedang menduduk, tiba-tiba kemudian ada mayit orang Yahudi yang lewat di depannya, maka Muhammad berdiri. Ini tandanya adalah sebagai bentuk penghormatan kepada bayi, ya, kepada mayat, ya, walaupun itu sudah meninggal dunia, tapi umat Islam menghargai, tapi tidak sampai kemudian ikut kepada seremoninya. Nah, begitu. Nah, ini kenapa para sahabat bertanya, kenapa Rasulullah berdiri? Nah, bukan alaisat nafsan, bukankah itu adalah manusia sama seperti kita? Nah, ini menunjukkan bahwa kita juga harus saling menghargai, saling menghormati terhadap orang-orang yang non muslim. Termasuk Nabi pernah diludahi oleh orang Yahudi. Nah, setiap hari diludahi, kemudian orang Yahudi tadi sakit, ya, yang Yahudi sakit, kemudian Nabi mengatakan kepada kepada para sahabat, siapa mana nih orang Yahudi yang biasa meludahi saya. Nah, dikabarkan bahwa orang Yahudi tadi adalah sakit, ya. Hanya kemudian Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya yang baik menjenguknya, dan tanpa kemudian diduga orang Yahudi tadi merasa malu dan akhirnya masuk Islam. Luar biasa, Islam sangat menghargai terhadap aspek-aspek kemanusiaan. Kemudian juga karakteristik hukum Islam itu bicara tentang masalah alami, atau disebut dengan bersifat alamiah. Bahwa hukum Islam itu bersifat alami, artinya sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi, yang itu berlaku bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Nah, sifat dengan alami ini bahwa memang berlaku bagi seluruh alam semesta, bukan hanya kemudian bagi bangsa Arab Saudi saja atau Arab saja, tapi juga berlaku bagi konteks keindonesiaan. Walaupun itu Al-Quran turunnya di Arab, Quranan Arabian gitu, ya, tapi kebalakan hukumnya itu berlaku bagi umat Islam di seluruh dunia. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, inilah terkait dengan aspek hukum Islam yang bersifat alami. Nah, selain itu juga hukum Islam itu bersifat wasatiyah. Wasatiyah itu artinya pertengahan, tawazun, seimbang antara kemudian aspek, kalau kita dalam pola kehidupan manusia, antara kemudian aspek jasmani, aspek rohani seimbang.
gitu ya, antara aspek dunia akhirat seimbang. Dalam kemudian penegakan hukum pun Islam kemudian menetapkan secara seimbang, secara adil, ya, tidak kemudian berat sebelah. Maka kemudian yang salah itu dikatakan salah, yang benar dikatakan benar. Nah, itu adalah hukum Islam. Nah, ini sangat berbeda dengan hukum positif, ya. Hukum positif itu kemudian bisa saja yang salah itu menjadi benar, yang benar menjadi salah. Nah, tapi berbeda dengan hukum Islam. Nah, disinilah hukum Islam bersifat tawazun, ya, bersifat seimbang, tidak memihak. Maka dalam penetapan hukum, fahkum bainakum bil adl, tegakkanlah oleh kalian hukum secara adil. Nah, disinilah dalam konteks ini Islam sangat bersikap adil, ya, kepada semua pihak, termasuk pola kehidupan manusia. Tadi saya katakan aspek jasmani, aspek rohani, aspek dunia akhirat itu juga harus seimbang dalam pola kehidupan kita. Tidak hanya kemudian kita mengejar dunia saja, tetapi juga akhirat jangan dilupakan. Ketika kemudian kejar akhirat, maka jangan sampai mengejar akhirat, ya, top gitu ya, tapi kemudian dunia juga dijalankan. Karena aspek ketika kemudian kita mencari dunia, tujuannya untuk ibadah, untuk bekal ke akhirat, maka dua-duanya harus dijalankan dengan semaksimal mungkin. Nah, kemudian juga karakteristik yang terakhir adalah bahwa hukum Islam itu bersifat syumul, ya. Syumul itu komprehensif, menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan manusia itu kena dengan hukum Islam. Seperti hanya makan saja, makan itu kemudian kita harus cuci tangan, kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian sebelum makan kita berdoa, dan setelah makan kemudian kita berdoa, dan setelah kita berdoa kemudian cuci tangan. Nah, dari aspek makan saja itu diatur dalam pola kehidupan, dalam pola Islam, ya, dalam ajaran Islam. Ya, dari mulai kemudian kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali, bahkan sudah mati pun itu manusia tetap kemudian diurus jenazahnya, ya, dengan sesuai dengan syariat Islam. Maka disebut dengan ada tajhizul jenazah, itu adalah perawatan jenazah. Bagaimana mulai dari memandikan, kemudian juga mengkafani, menyolatkan, sampai kemudian menguburkan, itu diatur di dalam Islam. Maka hukum Islam itu bersifat syumul, ya, bersifat sumulia, mencakup semua aspek kehidupan manusia. Salihun likulli zamanin wa makanin, mencakup semua aspek waktu dan tempat, itu diatur dalam hukum Islam. Nah, selain karakteristik hukum Islam, kita harus melihat juga perbedaan hukum Islam dengan hukum positif, di mana kemudian hukum Islam itu adalah hukum yang bersumber kepada Allah, atau yang berasal dari Allah dan Rasulnya, bersumber kepada Al-Quran dan hadis, ya, yang kebenarannya insya Allah betul-betul memang terjaga dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan, karena dasarnya adalah bersumber dari wahyu Allah, baik dari Al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan hukum positif itu hukum yang kemudian perundang-undangan yang dibuat oleh manusia, yang kemudian ditetapkan, diputuskan di suatu daerah atau negara tertentu, yang itu melahirkan dengan hukum perundang-undangan, ya. Dan hukum perundang-undangan itu dibuat oleh manusia, ya. Bisa saja kemudian itu bersifat dinamis, itu bisa berubah hukumnya. Kemudian kalau misalkan kemarin A yang mengatakan A, bisa saja besoknya B, gitu ya. Sekarang A, besoknya B, atau terus begitu. Nah, itu berbeda dengan hukum Islam. Nah, disinilah kemudian perbedaannya. Nah, selain itu juga menurut Profesor Batur Rahman Jamil, bahwa ada prinsip dasar dalam penetapan hukum Islam terkait dengan bagaimana kemudian penetapan hukum Islam itu. Yang satu adalah menghilangkan kesulitan, dan mendatangkan kemudahan. Itu yang terkait dengan prinsip dasar hukum Islam, di mana kemudian orang sakit bisa kemudian dia tidak berwudu, diganti dengan tayamum karena kondisi sakit, dan ketika kemudian dia sholat bisa saja menjamak sholatnya dari kemudian dua waktu, ya, misalkan zuhur asar ditarik, kemudian asar tarik kedua dengan dijamak sholatnya. Nah, itu adalah memberikan keringanan, dan selain itu juga menyedikitkan beban, ya, meringankan beban bagi manusia. Ketika kemudian manusia tidak menemukan air, maka
bisa saja dengan tayamum, atau ketika kemudian di perjalanan sholatlah kemudian kali kemana kendaraan itu menghadap gitu ya. Nah, luar biasa Islam itu. Selain itu juga karakter prinsip dasar hukum Islam itu adalah ditetapkan secara bertahap. Bagaimana kemudian penetapan hukum Islam itu secara bertahap itu, misalkan seperti halnya jangan dikisahkan orang mencuri saja, itu tidak langsung dipotong tangannya, tapi diinterogasi, ditanya dulu kenapa mencuri dan alasannya seperti apa. Kalau misalkan alasannya tidak jelas, maka dipotong ya jari-jari. Tapi tidak semuanya terus begitu bertahap. Kalau dia nyuri lagi dipotong. Jadi bertahap gitu penetapan hukumnya, tidak langsung sekaligus. Nah, ini bahwa memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa hukum Islam itu memang cukup ramah dan tidak sadis gitu ya. Dari sangat menghargai aspek-aspek kemanusiaan tadi. Nah, kemudian selain itu juga hukum Islam itu juga mempunyai prinsip dasar adalah mewujudkan kemaslahatan, ya, mewujudkan kebaikan bagi manusia, di mana manusia diatur dari ketika kita lihat dari karakteristik tadi itu diatur pola kehidupan manusia, tujuannya adalah untuk mewujudkan kebaikan bagi umat manusia itu sendiri supaya selamat dunianya dan akhiratnya. Selain itu juga hukum Islam itu mewujudkan keadilan yang merata, di mana kemudian Islam kemudian sangat menghargai aspek-aspek kemanusiaan ya. Di samping itu juga hukum Islam itu bersifat adil tadi, tawazun tadi, ini sangat berkait kerindan dengan aspek yang bersifat wasatiyah. Oke teman-teman semuanya yang saya cintai, saya banggakan, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.